Kenalkan, nama saya Raffi Septiansyah. Kali ini kita akan membahas secara singkat, apa sih demokrasi itu mulai dari sejarahnya hingga ke demokrasi yang sekarang. Nah, secara gampangnya, demokrasi itu sistem di mana rakyat punya kekuasaan tertinggi. Presiden, menteri, sampai anggota DPR itu sebenarnya cuma karyawan, dan rakyat adalah bosnya. Indonesia sebenarnya sudah punya semangat demokrasi sejak awal kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan, dan sehari setelahnya Soekarno dan Muhammad Hatta ditetapkan jadi presiden dan wakil presiden lewat musyawarah mufakat. Kemudian pada tahun 1955, kita ngadain pemilu untuk pertama kalinya, dan banyak yang bilang pemilu ini adalah pemilu paling demokratis dalam sejarah kita. Bayangin aja, waktu itu ada lebih dari 170 partai dan organisasi yang ikut pemilu. Dari nasionalis, religius, sampai sosialis dan komunis. Masuk ke era Soekarno yang disebut demokrasi terpimpin, suara rakyat makin dikontrol, partai dipangkas, dan kekuasaan makin terpusat. Lanjut ke Orde Baru, zamannya Pak Harto, pemilu tetap ada, tapi hasilnya bisa ditebak. Partai disederhanakan jadi tiga, yaitu P3, PDI, dan Golkar. Lalu pada tahun 1998, rakyat udah mulai capek, ekonomi hancur, korupsi merajalela, mahasiswa turun ke jalan, dan Soeharto akhirnya lengser. Kita mulai masuk ke era reformasi yang dimana di sini adalah pintu demokrasi kembali dibuka, jumlah partai bertambah, rakyat bisa milih presiden langsung mulai tahun 2004. Selanjutnya kita mulai masuk pada demokrasi yang sekarang. Tapi kita juga harus jujur, demokrasi hari ini tetap punya tantangan yang besar. Misalnya pada pemilu 2024 ada namanya presidensial threshold. Syarat supaya partai bisa nyusung calon presiden itu harus punya 20% kursi DPR atau 25% suara nasional. Artinya partai kecil apalagi yang baru susah banget buat bisa nyalonin. Jadi pilihan kita jadi terbatas dan ditambah lagi ada keputusan-keputusan hukum yang dinilai berat sebelah. Bahkan pada pemilu kemarin banyak yang bilang tuh demokrasi sekarang seakan makin jauh dari rakyat. Nah, tapi harapan itu belum mati sampai di situ, karena pada 2 Januari 2025 kemarin, Mahkamah Konstitusi akhirnya menjawab keresahan itu, yang dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 222 UU Pemilu tidak lagi punya kekuatan hukum mengikat. Ambang batas pencalonan presiden resmi dihapus. Kini semua partai politik peserta pemilu punya hak yang sama. Tidak ada lagi tiket 20% kursi dan tidak ada lagi 25% suara nasional. Setiap partai bisa mengusungkan calon presiden dan wakil presidennya. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa demokrasi yang sekarang berada pada persimpangan antara harapan dan tantangan. Satu sisi, Mahkamah Konstitusi telah menghapus presidensial threshold. Satu sisi lain, demokrasi masih mengalami tantangan, baik itu berupa sikap apatisme dari pemilih, polarisasi sosial, dan ketimpangan akses politik bagi partai yang masih kecil. Baik, segitu saja. Terima kasih.